Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Aku udah capek bersembunyi di balik semua drama itu. Kamu bisa dibilang atau kamu merasa dikorbankan? Aku ngerasa sangat dikorbankan. Itu Ibas maksudnya. Tentu yang dimaksudkan adalah panitia pengarah yang ketuanya adalah Edi Baskoro Yudhoyono sebagai pihak yang paling paham tentang seluruh rangkaian acara dan bagaimana kongres diselenggarakan. Soal uang aliran, yang pertama kan niatnya untuk dikasih Hambalang, uang itu di-compare ke Wisma Atlet, nilainya hampir 20 miliar. Salah satunya yang ke Mas Ibas, ya di mana aja menerimanya, di mana aja diserahkan, semuanya udah dijelaskan secara detail tentang Wisma Atlet. Bisa saja Pak SBY mengantar Mas Ibas ke sini untuk dimintai kesaksian atau keterangan. Hari ini ada serangan yang disampaikan oleh mantan narapidana. Saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono jujur. Beliau tahu perkara ini. Menurut beliau jujur cerita. Soal Hambalang ya. Jangan Hambalang udah jelas nggak ada apa-apanya. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum sampai hari ini. Terus terang, banyak yang tidak berani bertemu saya. Menerima telepon saya pun menghindar. Siapa yang mau dikontak atau didatangi? Pak SBY misalnya? Boleh kalau beliau berkenan. Yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Soal Hambalang ya. Jangan. Hambalang udah jelas nggak ada apa-apanya. Tak hanya terlibat korupsi proyek Wisma Atlet, Nazar juga menuduh Ibas terlibat dalam korupsi di SKK Migas melalui PT SAI pemiliknya. Jadi kalau ke Ibas itu selain ada uang Wisma Atlet, ada juga 200.000, ada juga yang diserahkan di ruangannya Mas Ibas di DPR. Dalam persidangan ini, Enji juga menyebutkan perintah mengurus anggaran Kemendiknas atas sepengetahuan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Pangeran. Sebutan lain untuk Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Itu Ibas maksudnya. Dari data 20% sendiri ada jatah untuk fraksi Demokrat dari tambahan APBN tadi yang sudah dialokasikan dari Kemendikbud itu ada kan jatah untuk fraksi Demokrat. Jadi menurut masyarakat dan tidak diatur sesuai dengan pembahasan mungkin pembahasan mereka yang di tingkat tinggi lah ya, kami hanya melaksanakan. Tingkat tinggi maksudnya tingkat apa? Ya, kan melaksanakan karena saya di bawah. Anas mengaku mengetahui keterlibatan Ibas dalam proyek SEA Games dan Hambalang. Ibas sempat berupaya menepis tuduhan ini. Saya yakinkan semua itu adalah fitnah, bahwa tidak benar, bahwa apa yang selama ini tuduhkan kepada saya terkait dengan Hambalang, karena sesungguhnya saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa itu Hambalang dan bagaimana peristiwa tersebut. Rasanya kan itu udah usang juga. Bukankah ini demi kebenaran? Kebenaran di dunia ini, apakah ada kebenaran? Apakah ada keadilan? It's my question to myself gitu. Karena I was looking for it years by years. Counting days. Hopefully it will come. And then until today, aku hopeless untuk mencari keadilan dan kebenaran. So I just wanna make myself easy to be a mom. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menyoroti ex-politikus Partai Demokrat, Angelina Sondag, usai pernyataannya viral di media sosial tentang kasus mega korupsi Hambalang. Buntut dari pengakuan Angelina dalam acara di Kompas TV, kini kabarnya akun Angelina Sondag diblokir. Hal ini seperti ditulis oleh salah seorang warganet di akun Twitternya. Akun Angelina Sondag diblokir. Ada apa ya? Apa mungkin karena terkait dengan wawancara Kompas TV beberapa hari yang lalu? Mungkin takut melebar ke Twitter kali? Tulis akun @rd_wr1212.
Menanggapi hal ini, KPK minta pada Angelina Sondag agar melapor terkait kasus pelanggaran pidana rasuah di Hambalang itu. Pihaknya mengaku hendak menindaklanjuti laporan yang nantinya dibuat Angelina. KPK mengajak pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki bukti awal dugaan tindakan pidana korupsi untuk dapat melaporkan aduannya kepada KPK. Kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri pada Selasa 5 April 2022. KPK juga mengajak publik untuk mengetahui dugaan praktek korupsi untuk melaporkan pada pihaknya melalui email pengaduan@kpk.go.id. Di saat yang bersamaan, KPK berharap para mantan narapidana korupsi dapat menyampaikan pesan-pesan serta ajakan kepada masyarakat agar jangan sampai melakukan atau terlibat tindak pidana korupsi. Karena hukuman pidana korupsi secara nyata memberikan efek jerah tidak hanya bagi diri pelaku, tapi juga berdampak kepada keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar, katanya. Sebelumnya dalam sebuah wawancara, Angelina mengungkapkan alasan tidak membongkar dalang kasus korupsi Hambalang. Padahal, kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang itulah yang telah membuat mantan istri Adjie Massaid tersebut kebalik jeruji besi. Angelina mengaku tidak berani mengungkapkan dalang korupsi Hambalang itu demi keselamatan anaknya, Kenu Massaid. Dia mengungkapkan ingin melihat Kenu tumbuh besar, normal, dan tanpa ketakutan apapun. Namun permintaan KPK terhadap Angelina ini menuai banyak komentar di media sosial. Sebab belakangan KPK dinilai mengalami penurunan dalam menangani kasus korupsi. Salah satunya datang dari pegiat media sosial, Denny Siregar. Negara harusnya melindungi Angelina Sondag sebagai saksi yang wajib dilindungi untuk membongkar rahasia mega korupsi yang belum semuanya terungkap selama ini. Tulis akun @DennySiregar7. Begitu pula yang dirasakan Ade Armando. Dia mengakui Angie cocok menjadi sosok yang bisa menjadi motor penggerak anti korupsi. Ade membuka mengenalkan Angie sebagai sosok bukan perempuan biasa. Dia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Australia. Angie berprestasi dalam ajang kecantikan hingga menghantarkan dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2001. Tidak cukup itu saja, karir Angie pun cemerlang dengan karir yang melesat. Istri Adjie Massaid ini berhasil menjadi anggota DPR selama 2 periode dalam amanat sebagai anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR RI. Upaya Angie untuk mengungkapkan jika dia melakukan korupsi tidak sendiri, pun diperjuangkan hingga ke tingkat pengajuan kembali atau PK, yang akhirnya memutuskan hukuman 10 tahun penjara dengan denda yang dikurangi. Tidak hanya Angie, tapi melibatkan orang-orang penting lainnya, ujar Ade Armando menceritakan sosok Angie. Duduk di banggar DPR yang punya kekuatan atau powerful, posisi yang basah, tegas Ade. Lalu yang menjadi perhatian publik ialah mempertanyakan sosok Angie hanya menjadi korban. Apakah Angie hanya pion atau ada aktor utama seperti yang diungkapkan ayah Angie? Ada orang yang mempromosikan lalu menjerumuskan Angie, beber Ade. Namun Angie punya jawaban bijak mengenai alasan tidak membongkar dalang dari mega korupsi tersebut. Katanya dia takut. Yang ada di kepala keselamatan anaknya, Kiano. Dia tinggal sendirian, bertahan hidup dan tidak berusaha menyalahkan orang lain, ungkap Ade. Ade pun mengungkapkan jika sulit untuk tidak berempati pada Angelina Sondag atas penuturan penuh kejujuran tersebut. Apalagi Angie pun sempat mengungkapkan rasa miris melihat hukuman koruptor makin lama makin rendah. Hingga ia pun mengakui belum terwujudnya lingkungan negara yang bersih dari korupsi. Sulit untuk tidak berempati. Saya punya harapan lain. Saya berharap Angie berbicara mengenai perang melawan korupsi, kata Ade. Mungkin Angelina Sondag tidak berbicara soal kasusnya, namun pengalaman akan mengetahui bagaimana prosedur operandi kasus korupsi terjadi. Dia pelaku langsung, ujarnya. Bagaimana bicara korupsi di Indonesia harus dihabisi? Saya harap perjuangan Angie tidak sia-sia. Dia masih menjadi motor penggerak anti korupsi, ungkap dosen Universitas Indonesia ini.